Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak para jemaah sekalian, pertama pada malam Senin kemarin, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelenggarakan ta'lim roadshow, bahasa keren ini, roadshow dari Habib Ahmad Al-Habsyi. Walaupun ya spanduk belum turun ini. Tidak apa-apa itu, sampai besok ibu-ibu selesai pengajian baru turun kok. Karena banyak ibu-ibu itu yang pada saat pengajian itu bukan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib, tapi terpesona melihat wajah Habib itu. Ternyata memang ngado, katanya Om Belagak itu. Oh iya, untung tidak didengar lakinya itu. Ternyata kau nganggap aku cat, kata lakinya, rupanya sama ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu mengundang berkah. Mungkin itu langkah pertama, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa, kalau tidak bersangkut dengan COVID ini, bisa mengundang ustadz-ustadz yang bisa menambah semangat kita dalam belajar agama ini. Insya Allah itu baru kita bertemu dengan dzurriyyah Rasulullah, salah sikonya dari yang bermarga Al-Habsyi kan. Apalagi kalau bisa ketemu dengan Habib-habib yang memang mendunia, yang memang karomahnya itu terasa walaupun tidak berjumpa langsung, yang masih ada sekarang seperti Habib Umar Al-Hafidh bin Hafiz itu, Habib Umar yang menjadi guru dari banyak ulama-ulama kita itu. Sering beliau ke Indonesia, cuman tidak nyampe ke kita gitu. Karena itu ulama dari Hadramaut, termasuk ahli hadis zaman sekarang yang luar biasa. Bapak-bapak para jemaah sekalian, mudah-mudahan setelah berjumpa dengan salah satu dzurriyyah Rasulullah itu, Allah memberikan kita minimal rasa senang untuk sering mengucapkan sholawat di lisan kita. Karena tak ada yang lebih mengundang berkah, mengundang kedekatan kepada Rasulullah melebihi sholawat itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia mengikuti sunnah Rasulullah tapi enggan membaca sholawat atau banyak sholawat yang kemudian dikatakan sholawat itu bid'ah dan segala macam itu diragukan ini. Karena apapun bentuk sholawat itu, kecuali yang memang kita pakai dalam sholat yang memang sudah ada nasnya, itu bisa kita baca, entah itu ditulis oleh para ulama-ulama atau memang yang ada langsung dari ajaran Rasulullah SAW. Yang banyak di Indonesia kan banyak yang dari ulama-ulama kita. Yang terkenal sholawat Badar itu kan itu tulisan dari ulama Indonesia itu. Terkenal, saking terkenalnya itu wong nyangko itu ada hadisnya kan, dari ulama kita. Tapi itu bagus karena memang itu ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau disuruh memilih antara keluarga dan keluarganya Rasulullah, maka beliau lebih memilih keluarganya Rasulullah SAW untuk dicintai.
Dan Rasulullah pun mengatakan, dan itu yang mungkin senantiasa kita coba, kita pelajari, kita latihan. Karena kata Rasulullah, tidak sempurna, belum dikatakan beriman orang itu kalau aku tidak dia lebih cintai ketimbang keluarganya. Dan kita rata-rata lebih cinta dengan keluarga daripada dengan Rasulullah. Ya bisa kita lihat sendiri dalam amaliyah kita. Banyak yang tidak bisa kita lakukan dengan alasan keluarga. Ngapa tidak sholat berjamaah? Marah bini kan? Ada tak yang marah bini? Kata gawe lain nak masjid tu lah katanya. Makanlah masjid. Itu istri-istri yang belum dapat hidayah. Cuman jangan langsung diganti, Pak. Doakan, ajari. Tak baca doa, tak baca tajwid, nanti terserah kamu. Jangan nak gape kemarin. Bapak para jemaah sekalian, pekan yang lalu kita sudah sampai pada kondisi orang yang sedang ihtidar, orang yang sedang sakaratul maut. Apalah kira-kira yang kita pahami dari yang kemarin itu? Pertama yang kita lakukan adalah lali. Rekamannya hilang boleh? Apa yang pertama? Kalau kita sudah di dekat orang yang sudah mendekati sakaratul maut, yang pasti yang pertama jangan tinggalkan. Jangan ditinggal. Misalnya di rumah sakit, di ICU, sudah kondisinya kata dokter ini sudah kondisi berat di bahasa kita itu lah megat ya kak begini kan. Namun orang dusun biasanya galak apa keluk tangan di bawah belakang juga ngapain dia. Rupanya kalau dia masih baca liwat hanya belum. Jadi kalau tidak liwat lagi, nah jelas sudah aja. Tak tahu dari mana itu. Itu ilmu bagai itu. Jangan tinggalkan. Lalu kemudian talqin, bisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga kanannya. Sekali kita bisikkan, kalau dia belum mengucapkan kalimat yang lain, tidak usah diulangi lagi. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat yang lain, bisikkan lagi. Bisiknya cukup uang sugang, jangan berjemaah. Sikok baik yang bisikkan di telinganya, dengan pelan, dengan lembut, jangan sambil bentak. Banyak di rumah sakit itu. Ucap wak, la ilaha illallah. Sambil marah itu tuh. Bisikkan dengan pelan supaya dia nyaman dengan kalimat itu. Apalagi kalau memungkinkan, hadapkan kakinya ke arah kiblat. Ada dua kemungkinan, bisa dimiringkan ke kanan ke arah kiblat atau kakinya yang dihadapkan ke arah kiblat. Kepalanya agak dikasih lebih tinggi sedikit bantalnya. Jadi hadapkan ke arah kiblat kalau memungkinkan. Tapi kalau misalnya di rumah sakit, di ruangan itu terpasang oksigen yang tidak mungkin kita putar kan, maka sudah tidak usah. Lagi gara-gara nak menghadapkan ke kiblat, laju bubar gale isi kamar lemak. Kalau kamar VIP sugang kan, namun kamar yang berjemaah banyak itu ketumuran dengan kanti di situ. Wujud nak bagus, akhirnya belagi ada rumah sakit ini. Laksanakan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Hadapkan ke kiblat. Kalau masih memungkinkan, bacakan Al-Quran, terutama surah Yasin. Ada satu hadis, saya sampaikan kemarin ini. Seorang sahabat namanya Khudaif. Beliau lagi sakaratul maut, itu lagi berat. Lalu kemudian banyak sahabat di sekeliling beliau itu. Lalu beliau bertanya, hal ahadum minkum yaqra'u Yasin? Ada tidak di antara kamu yang nak membaca ke Yasin? Maka majulah salah seorang sahabat, dia bacakan surah Yasin. Begitu sampai di ayat yang ke-40, beliau berangkat. Proses sakratul mautnya selesai. Ayat yang ke-40, beliau sudah dicabut ruhnya oleh malaikat Israil alaihissalam. Dicabut ruhnya, dan memang kata para ulama, surah Yasin itu la tuqra fi amrin asir illa yassarahullahu bih. Yasin itu tidak dibaca dalam persoalan yang sulit kecuali persoalan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau di kita
Yasin itu tak dem-dem dibaca orang. Nak mati baca Yasin, lah mati baca Yasin. Perempuan hamil baca Yasin. 3 bulan, 7 bulan baca Yasin. Nak melahirkan baca Yasin. Lah lahir baca Yasin. Marhaba Yasinan pulih. Nak haji Yasinan kali kita kata yang Yasinan. Seluruhnya dibacakan Yasin semua. Karena orang Indonesia sangat paham bahwa Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Jadi tidak kata yang selain baca kecuali surah Yasin dengan keluhu. Kalau banyak baca Yasin, kalau surang baca keluhu. Jadi sholatnya bolak-balik keluhu telah dibaca, tidak berubah-ubah. Tapi alhamdulillah jemaah kita sudah mulai bergerak dari An-Naba. Ayat berapa? Mana bukan? Hafalan surah An-Naba. Dihafal ke pagi, siang lali. Dihafal ke siang, petang lali. Diulang malam, subuh hilang. Tapi sabar wae, tidak apa-apa. Baca terus. Semakin sering dibaca, semakin lekat dia. Kalau anak-anak 10 kali cukup, kalau kita kali ke 10 baik. 100 kali berarti gitu. Sesuai dengan usia kan. Kalau anak-anak cepat ya beberapa menit bisa menyelesaikan 1, 2 ayat, 3 ayat. Bahkan kalau lata biasa bisa 1 pojok dia sekali duduk sambil main gitu. Tidak perlu serius-seriusnya. Giliran kita ngapal ke melurus ke doa selamat itu panjang gitu kan, lama. Bapak yang kami muliakan, apa lagi itu? Setelah ruhnya diangkat, apa yang kita lakukan? Pejamkan matanya. Karena biasanya orang yang meninggal itu matanya terbuka, belalak matanya. Bukan karena dia jahat atau su'ul khotimah, bukan. Tapi karena memang kata Rasulullah, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, mata mengikutinya. Paling setia mata itu. Jadi mata bapak-bapak yang setia itu biasanya memang jelalatan, agak muka-muka kan. Sesuai dengan yang meninggal tadi kan, matanya buka kan. Itu mata yang setia ya. Setia dia dengan ruhnya, diikutinya untuk buka dia. Maka yang pertama tugas kita, tutup matanya. Bismillahi ala millati Rasulillah, sambil sholawat atau bismillahi ala sunnati Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tutup matanya. Aman tak takut. Aman takut mengir suruh orang lain. Lagi 3 bulan tak tidur, tak ingat. Gara-gara nutup mata sekali itu laju kubus kamu. Setelah itu lepaskan pakaiannya. Pakaiannya dilepas. Supaya tidak menyebabkan cepatnya perubahan jasadnya. Jadi tapi dilepas dan ditutup dengan pakaian yang bersih. Jadi pakaian yang dia pakai itu mungkinlah sudah banyak bekas-bekas keringat, itu bisa mempercepat perubahan badan, mengancangkan musuh. Maka lepaskan itu, kalau bisa dilepas, kalau bisa digunting misalnya, lepas pakaiannya. Tapi yang jelas itu adalah mahramnya yang melakukan itu. Jangan ada perempuan yang meninggal mentang-mentang kita pakai gitu bolok melok gunting-gunting. Biar mahramnya dan ditutup. Kepalanya juga ditutup. Karena Rasulullah ketika beliau meninggal ditutup, wajah Nabi ditutup dengan kain tipis. Dan saya pernah cerita dulu, terakhir Sayyidina Abu Bakar ketika beliau datang melihat Rasulullah sudah dalam kondisi tertutup wajahnya dengan kain itu, dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar dan beliau cium. Jadi sunnah, di antara sunnah yang diajarkan oleh para sahabat adalah mencium jenazah orang yang mati itu, lanang dengan lanang, jangan lanang dengan betine. Terdengar artis meninggal datang cepat-cepat ngapa melaksanakan sunnah Nabi. Bini orang kamu walaupun mati masih cemburu lagi. Rupanya kau ini ada menyimpan rasa aja selama ini. Dicium oleh Sayyidina Abu Bakar kening Rasulullah sambil beliau berkata, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau wangi wahai Nabi, hidup matimu wangi. Jadi Nabi itu ketika beliau wafat itu aroma tubuhnya wangi. Dan itu diakui oleh para sahabat. Itulah bedanya dengan kita.
Kalau kita makanya dulu galak diinjak teh gitu. Karena aroma tubuh orang yang meninggal itu memang tidak sedap untuk dicium. Maka dibakarkan kemenyan. Cuman karena kemenyan itu di kita identik dengan perdukunan, jadi tidak dipakai lagi itu. Padahal sebenarnya itu sunnah itu. Membakar wewangian, menyebarkan wewangian itu sunnah Rasulullah. Imam Malik bin Anas itu kalau beliau mau mengajarkan hadis itu pasti berdandan dulu. Orang datang kepada beliau bertanya, yang mau kau tanyakan apa? Apa hukum apa hadis? Kalau dia menjawab, saya mau bertanya tentang hadis wahai imam, maka beliau masuk ganti pakaian pakai wangi-wangi, duduk dengan rapi, baru beliau terima. Saking hormatnya dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang kalau itu dibakar kata wong nak manggil jin. Karena lah rusak oleh apa? Rusak oleh sinetron. Di sinetron itu ngapain nak manggil jin kan pakai itu lah, dupa itu. Akhirnya rusak. Padahal itu adalah sunnah. Sampai sekarang ulama-ulama itu kalau mengajarkan kitab biasanya di pengajian-pengajian itu mereka bakar itu kayu gaharu gitu ya. Kalau dikit semacam kemenyan itulah yang pokoknya kayu yang menyebarkan aroma wangi ketika dibakar. Di kita berubah menjadi alat untuk media memanggil jin. Padahal sebenarnya jin itu tidak agam dengan yang wangi-wangi itu, tidak senang dia. Yang dia senang itu yang bau-bau. Maka dia betah di WC, betah di kamar mandi, itu betah tempatnya. Satu-satunya tempat di rumah kita yang diajarkan oleh Nabi untuk berdoa sebelum masuknya adalah WC, kamar mandi. Masuk kamar katik doanya kan? Masuk kamar tidur katik. Masuk ruang makan katik doanya. Tapi masuk kamar mandi diajarkan doanya. Karena di situ tempat dia bersarang. Ngapa? Lembab, gelap, kotor, maka dia senang di situ. Maka pada saat masuk kita disuruh berdoa supaya ketika kita masuk mandi aurat kita tidak dijingok oleh dia. Allahumma lakasumtu Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Setan lanang, setan betine minta supaya kita dilindungi dari mereka. Kalau orang masuk kamar mandi dan membaca doa itu, maka tak tampak auratnya oleh bangsa jin itu. Keistimewaan bangsa jin itu kan mereka bisa melihat kita min haitsu la tarawnahum, kata Allah dalam surah Al-A'raf itu. Mereka bisa melihat kita dari tempat yang mana kita tak bisa melihat mereka. Tapi ada orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, mata batinnya bisa melihat itu, tapi untung kita tidak. Kalau sempat kita juga mah itu susah tidur gitu. Baru nak tidur pas buka mata rupanya ada kawan nongkrong di pucuk. Lemak kalau belagak tampilannya seram-seram, gigi panjang, telinga panjang pula, itu bahaya itu. Berdoa supaya apa? Supaya kita khawatir kan, jangan-jangan di dalam bangsa jin juga sama canggihnya, mungkin lebih canggih daripada kita. Orang sekarang apapun direkam. Wong kecelakaan belum dibantu, direkam dulu baru dibantu, nah baru tolong. Ada wong kena copet direkamnya, tidak dibantunya, rekamnya baik, biar viral katanya. Bukannya ditolongi. Nah khawatirnya kaget mereka juga seperti itu. Begitu bapak-bapak mandi, mantap aja bapak ini rekamnya, dipiralkannya di dunia jin itu, terkenal kamu. Bapak-bapak yang dimuliakan, setelah dipejamkan matanya apa lagi tuh? Nah perutnya dikasih beban sedikit, jangan berat-berat tapi dikit-dikit baik. Misalnya buku apa ditaruh di perutnya tuh supaya menekan lambungnya supaya keluar kotoran dari tubuhnya. Jadi pas mandikan tidak terlalu kuat lagi nekan perutnya, itu dia sudah keluar. Karena orang kalau sudah meninggal itu fungsi duburnya itu sudah tidak elastis lagi, jadi dia bisa keluar tanpa sadar. Orang-orang yang sudah terkena stroke pun kadang-kadang kan seperti itu, tidak sadar tidak sadar dia BAB keluar dewek. Saya tadi membaca di kitab I'anatul Talibin ini ada yang sering jadi pertanyaan. Mungkin Bapak juga sering berpikir tentang ini. Di halaman 107 juz 2. Kitab lama tapi Kak, versi baru tidak lagi model Kak.
yang lame koneng-koneng, tulisannya kecil. Saya bacakan Pak ya. Orang ketika meninggal ruhnya kan ditarik oleh Israel. Lalu kemana ruh itu setelah ditarik? Apa masih pacak dia gentayangan? Karena dulu sekarang lah jarang, tapi masih ada baik. Ada wong mati katanya ngantu. Apa yonian dia ngantu apa enggak? Apa memang ruhnya kelayapan setelah dicabut itu? Mungkin lepas dari pengawasan mungkar nakir itu. Luput dia. Atau disogoknya mungkin. Tak mempan itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau ada orang bermimpi nanti akan merayu mungkar nakir, nah janganlah bermimpi itu. Tapi kalau ulama mungkin saja, karena memang ulama itu derajat kemuliaannya kalau memang betul-betul mukhlisin, ikhlas karena Allah, itu lebih tinggi daripada derajatnya malaikat. Kita ini sama punya potensi itu, cuman yang biasanya galak ado itu adalah turun ke bawah, bukan naik di atas malaikat tapi turun mirip-mirip dengan setan. Ragu-ragu nak nyebutnya. Mirip-mirip dengan setan. Maka kata Imam Al-Ghazali, iman kita ini yazid wa yanqus, kadang nambah kadang kurang. Tapi kalau imannya para anbiya wal mursalin yazid wa la yanqus, nambah tidak pernah berkurang. Nah, kemana ruh itu? Ini kata Syekh Abi Bakar Satto ini. Wa'alam, ketahuilah kata beliau, innal arwaha ala khamsati aqsam. Ruh. Jadi bapak-bapak kalau mimpin Yasin, kalau surang itu ruh. Kalau dia banyak arwah. Jadi arwah itu jamak. Jadi kalau misalnya membacakan Fatihah misalnya, ila arwahi nizar misalnya, salah. Kalau arwah itu banyak orang. Misalnya ila arwahi sampai sebutkan Edu misalnya, Madi, Nizar, Danir, nah itu baru cocok. Tapi kalau misalnya ila arwahi Nizar itu salah. Ila ruhi, nah itu. Kalau kira-kira susah pakai bahasa kita baik. Al-Fatihah kepada ruhnya si anu. Nah, udah kan? Jadi tidak protes wong ahli nahu. Namun kita salah, protes wong yang mengerti bahasa Arab, protes dia. Ngapain? Jangan pula jadi ruha. Berapa kali dengar itu? Karena yang nak diinikan betino jadi diruha kan ya. Ila ruha. Mana jam itu ruha apa ada ruhanya itu? Sama seperti bapak-bapak membaca doa ketika sholat jenazah itu. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad dan seterusnya itu. Andaikan tidak dirubah hu-nya itu tetap dibaca hu walaupun jenazahnya perempuan, tidak masalah, tidak salah itu. Tidak salah. Jadi kalau misalnya ayahku susah nak ngubah hu itu jadi ha, kapan hu jadi ha biasanya kacau. Lali hafalannya. Sudah baca aja hu itu tidak apa-apa. Kenapa hu-nya boleh? Karena hu itu Allahumma ghfir lahu, hu-nya itu ini marja'nya itu ke mayit. Jadi bukan ke laki-laki atau perempuan tapi ke mayit. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah mayit mayit ini. Jadi dia tidak perlu dilandang perempuan, laki-laki perempuan, menggunakan domir hu boleh. Jadi kalau kira-kira bingung nak huha tadi itu, nah hu gale-gale tidak apa-apa daripada huhanya salah. Karena ada yang di ujung itu apa itu? Waqihi fitnatal qabri, azabal qabri, ya. Waqihi fitnah, waqiha atau waqiha misalnya. Nanti waqiha yang enggak salah itu. Waqiha fitnatal qabri wa azabiha bi azabihi wa fitnatihi, ya. Wa fitnatihi. Hi-nya itu tidak diubah itu. Walaupun perempuan tidak diubah. Kalau di depannya pakai ha. Kenapa tidak diubah? Karena hi-nya itu baliknya ke kubur. Fitnah kubur. Jadi dia tidak diubah. Kalaupun laki-laki ataupun perempuan tidak diubah domirnya. Sama seperti doa selamat. Ini ada yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina, itu sering saya nyampaikan itu. Tapi masih itulah. Uang yang salah masih salah tuh lah. Galak diruruh. Tidak apa-apa, tugas kita nyampaikan sudah selesai.
Dia ndak nak melok, mari kena dia. Jadi ruh itu kata beliau ini ada 5 macam. Pertama arwahul anbiya, ruhnya para nabi-nabi. Nabi-nabi banyak kan jumlahnya? Yang wajib kita ketahui hanya 25. Wajibnya tidak hafal kita. Hafal lah. Untung cuma 25 kan? 25 masih tidak hafal. 25 terbalik-balik. Padahal urutan itu sesuai dengan periodisasi dakwah para beliau-beliau itu, para nabi dan rasul itu. Yang kedua arwahus syuhada, arwahnya para syuhada. Lalu yang ketiga wa arwahul muti'in, arwahnya orang-orang yang taat. Yang keempat wa arwahul asa, arwah orang-orang yang maksiat. Minal mu'minin, orang mukmin yang melakukan maksiat. Itu punya kaplingan dewe. Kemudian yang kelima wa arwahul kuffar, arwah orang-orang kafir. Jadi yang pertama anbiya, yang kedua syuhada, yang ketiga orang taat, yang keempat orang mukmin yang maksiat, yang kelima orang kafir. Di mana tempat mereka? Ini kata beliau. Fa amma arwahul anbiya fatakhruju min ajsadiha wa tusiru ala suratiha mithral misik wal kafur. Arwah para nabi itu ketika terpisah dari jasadnya, maka arwah itu menjadi arwah yang seperti misik, wangi. Lalu kemudian dihantarkan ke surga dan bisa menikmati kenikmatan surga. Itu arwah para nabi dan rasul. Jadi arwah nabi dan rasul itu dibawa ke surga. Itulah mungkin yang sering dibahas pada saat bulan Rajab, bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj berjumpa dengan seluruh nabi-nabi dan rasul yang pernah Allah utus dan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Beliau yang jadi imamnya, Nabi Muhammad sebagai imam, sehingga beliau digelarlah dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dialah pemimpin dari para nabi. Tak terbayang berapa banyak jemaahnya itu, semuanya nabi dan rasul itu. Maka arwah nabi dan rasul itu jangan dibayangkan menap. Jadi tetap aktif. Maka ketika orang bertawassul dengan nabi dan rasul, ketika hidup ataupun mati, ulama-ulama membolehkan. Ya Allah, dengan keberkahan kemuliaan Sayyidina Muhammad SAW, sampaikan hajat kami ini. Itu namanya tawassul, doa tawassul. Ada orang yang mengatakan tidak boleh, kalau Nabi sudah meninggal, sudah wafat, tidak boleh lagi bertawassul. Padahal beliau hidup ataupun beliau sudah wafat, posisinya sama saja, mulia di sisi Allah dan ada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, arwah para syuhada. Wa arwahus syuhada idza kharajat min ajsadiha fa innallaha ta'ala yaj'aluha fi ajwafit tuyur khudrin. Orang-orang yang mati syahid, yang dimaksud dengan mati syahid di sini adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Itu kalau wafat, ruhnya itu dimasukkan ke dalam perutnya burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Itu arwah para syuhada. Jadi masuk ke, jangan bayang ke burung pipit nih, kayak yang pacak bayang ke biasa main ke burung. Kalau apa tuh ngantung ke apa di tenda itu paling paham deh. Kalau aku galak kebayang di burung berbah, kan galak sawah nunggu kebon dulu kan burung berbah kecil-kecil itu. Apa pecak burung berbah. Cuman dalam hadis lain Rasulullah katakan apa yang ada di surga itu tak pernah terbayang oleh mata, tidak pernah terbersit dalam pikiran kita, tidak pernah terdengar di telinga kita. Jadi sangat-sangat luar biasa. Orang mati syahid itu di situ tempatnya. Jadi kita pacak berjalan ke tempat-tempat yang indah itu senangnya luar biasa. Apalagi itu menunggu sampai ke hari kiamat, menikmati kenikmatan surga. Mandangnya belah sudah senang itu. Kemudian yang ketiga adalah arwahul muti'in. Wa amma arwahul muti'in minal mu'minin,
Adapun arwahnya orang-orang yang taat, terima kasih dah. Orang-orang yang taat dari orang-orang mukmin, fahiya fi riyadil jannah. Mereka diletakkan di Riyadh. Riyadh itu jamak raudhah. Kalau di Madinah ada tempat namanya raudhah, taman. Riyadh itu artinya taman-taman. Diletakkan di taman surga, tidak makan. Berarti kenyang terus di situ ya. Tidak makan, la ta'kul wala tatna'im lakin tantazir fil jannah faqat. Tetapi mereka menunggu di surga saja. Jadi orang-orang yang taat dari kaum mukmin itu diberikan kenikmatan oleh Allah ketika mereka mati, diletakkan di taman surga. Nunggu di situ, nongkrong di situ. Sedang nongkrong di mall kita senang ya, banyak pemandangan, apalagi nongkrong di surga. Di situ tempatnya. Kemudian yang keempat, wa amma arwahul asa minal mu'minin. Nah ini. Adapun arwahnya orang-orang yang maksiat, orang mukmin yang bermaksiat, fa bainas sama'i wal ardi fil hawa. Maka arwahnya itu ada di antara langit dan bumi, ngambang. Wah, ini tidak jelas kemana arahnya. Tapi ini tempatnya apa yang ngambang itu? Prosesnya berjalan. Sampai kayak. Wa amma arwahul kuffar, adapun arwahnya orang kafir, fahiya fi ajwabit tuyur saud. Sudin fi sijjin, dimasukkan ke dalam burung yang hitam, burung gagak hitam biasa diterjemahkan itu, burung gagak hitam di neraka. Belum masuk di neraka, cuman ditongkrong kayak di situ. Jadi kalau orang yang maksiat, orang kafir itu diletakkan di sana, orang mukmin orang mukmin yang maksiat mengambang di antara langit dan bumi, maka kecil kemungkinan mereka bisa jalan-jalan ke bumi, ngambang baik. Bukan ngambang tidak pakai pengawas, ada pengawasnya itu. Nah, selanjutnya tahtal ardis sabi'ah wa hiya muttasilah bi ajzim fatu'adziba. Nah ini, ketika dia sudah diletakkan di situ, fatu'adziba arwahaha fayata'allam bidzalikal jasad. Ketika ruhnya itu disiksa, maka rasa sakitnya itu sampai ke jasadnya. Nah, beliau memberikan gambaran kasyamsi fis sama'ir rabi'ah wa nuruha fil ardi kama anna arwahal mu'min fil 'aliyyin. Sama seperti sinar matahari, mataharinya jauh tapi cahaya itu bisa sampai ke bumi. Itulah juga ruh orang-orang yang disiksa itu, ruhnya diangkat di tempatnya masing-masing, tetapi siksaan itu tetap terasa bagi dia. Jadi masih ada hasilnya. Jadi yang disiksa itu adalah ruhnya dan jasad ikut merasakan itu. Sekarang sudah sering kita dibagi ke wong video, jasad ugang-ugang yang taat dengan ugang-ugang yang ahli maksiat. Ada wong yang sekian tahun meninggal, begitu dibongkar kuburannya utuh masih. Ada yang belum lama meninggal, tapi begitu dibuka kuburannya gosong sudah, seperti dibakar jasadnya. Barangkali Allah menunjukkan kepada kita itu kondisi-kondisi beragam manusia dengan beragam perbuatannya semasa hidup. Di sekayu ini tampaknya memang perlu dikaji dari perspektif fikihnya terkait dengan pengurusan jenazah, karena banyak penyelenggaraan itu bukan didasarkan pada hukum fikihnya, tetapi didasarkan pada kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kalau tidak menentangi syariat tidak masalah, bisa dilakukan. Tapi ketika dia menganggap kebiasaan sebagai syariat, kemudian syariat ditinggalkan, nah itu sudah salah. Contoh yang paling nyata yang banyak di masyarakat kita, ketika nak ngapani itu caknya itu haram untuk dijahit kain kapan itu, sepertinya haram, padahal tidak ada larangan,
tidak ada larangan untuk menjahit kain kafan itu tidak kati. Yang tidak boleh berjahit itu adalah pakaian orang yang ihram lanang. Jadi dia pakai pakaian 2 lembar, anok duiko. Nah, bahasa kasar kita itu anok duiko. Karena kain ihram yang dipakai kita orang Indonesia itu pecah anok. Kalau mandi di situ tidak perlu lagi pakai andok, pakai kain ihram itulah. Tapi ganjang kotor, tidak pakai andok. Itu yang tidak boleh dijahit. Tapi kalau orang yang mati, kain kafannya boleh dijahit. Apalagi sekarang ukuran kain kafan itu kecil, kain kecil. Aman ugangnya besok, itu tidak tertukup, tidak terselimut, masih masih ada selang. Maka dia mesti disambung dia. Jadi 2 lembar itu jadikan siko. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika mengkafani itu baru sah dianggap 1 lapis kalau dia menutupi seluruh tubuhnya. Kalau tidak menutupi seluruh tubuh dianggap belum 1 lapis. Jadi kalau kita buat silang seperti yang sering dilakukan itu, dia tinggi kok tuh cuman bertemu sekali, nah maka itu dianggap baru 1 lapis. Sah, memang sah, 1 lapis cukup, mengkafani cukup 1 lapis. Tapi afdolnya lanang itu adalah 3 lapis. Itu sering banyak itu. Saya waktu sangat desa dulu, itu seperti mau perang dia. Gara-gara itulah yang ngomongkan tidak boleh dijahit itu pejabat pula itu. Pejabat kemenak pula. Aku tidak berani mantanya karena di tengah-tengah uang rame kan. Laju berdebat depan jenazah orang gawinian gitu. Hendak dia lah orang dicoba ini tidak boleh jahit, haram menjadi jahit. Jadi kiai dari mana lah bapak ini? Boleh dijahit, boleh dijahit. Cuma tidak usah pula nak manggil udah si koyen itu nak jahit itu. Manggil udah ngapa nak jahit kain kapan namanya gue repot aja nak mesan berapa hari dah 3 hari kata udah mau nunggu mayatnya busuk dia. Jenazah yang sudah wafat itu diantara kelewatan tadi ya, posisi tangannya itu kalau bisa, kalau memungkinkan disedekapkan seperti kita sholat. Tapi kalau tidak memungkinkan, mana mungkinnya misalnya tangannya lah sudah kaku, dia tidak bisa lagi lurus, sudah tidak usah dipaksa. Tidak boleh dipaksa, misalnya dipaksa sampai sampai patah sendinya, tidak boleh. Karena itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Tidak wajib dia harus disedekapkan, tidak. Kalau dia memang sudah kaku, posisinya lurus, maka biarkan seperti itu. Jadi tidak boleh. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kebetulan dia memakai gigi palsu ketika dia wafat itu, kalau bisa dilepas. Tapi kalau sudah kaku dan tidak memungkinkan lagi untuk dilepas kecuali dengan dioperasi, dibelah, maka tidak usah. Karena itu akan menyakiti jenazah. Kecuali kalau giginya gigi emas. Giginya gigi emas, kalau itu sudah menjadi hak ahli warisnya itu. Kalau kata ahli warisnya, pokoknya aku nak gigi bak itu untuk modal beli HP baru. Sudah boleh dia. Boleh, hak dia. Boleh dia membuka itu. Tapi insya Allah itu termasuk kategori anak anak yang soleh. Jadi hal-hal yang menyakiti jenazah tidak boleh dilakukan. Jadi makso tangannya, termasuk ketika mandi boleh. Tak boleh kasar, tak boleh gerusa-gerusu. Salah satu yang banyak terjadi di kita itu gerusa-gerusu. Kapan nak mandikan jenazah itu pecah dikejar hantu itu. Tak ingat-ingat. Pecah. Padahal setelah dimandikan, jenazah itu nunggunya lama dia itu. Lama nunggu, mati getang Kak. Baru dimandikan risuk. Ketika mandikan tergesa-gesa. Jadi sama seperti kita sholat jenazah itu ada yang tangannya diluruskan, ada yang tangannya disedekapkan seperti kita sholat biasa. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu biasanya ketemu itu ada yang sholat jenazah lurus baik tangannya, tak disedekapkannya tak. Kita takbir angkat tangan, dia tidak angkat tangan. Memang ada mazhab yang seperti itu. Jadi tidak usah dianggap salah karena mungkin dia mengikuti pendapat dari ulama yang berbeda dengan yang kita ikuti. Jadi kita angkat tangan, dia tidak. Kita bersedekap, dia lurus baik. Itu memang ada ikhtilaf, istilahnya ada ikhtilaf di kalangan ulama, tidak terkait dengan sah atau tidaknya. Sama seperti kita sholat. Kita sholat biasa,
Ngepik tangan sikat itu rukun apa tidak? Sholat bersedekap itu masuk rukun tak? Nah, lalali bab sholat ini. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Meletakkan tangan di sini rukun atau sunnah? Sunnah kan? Artinya kalau misalnya Allahu Akbar kita lurus ke bawah tetap sah. Aman nak terkenal coba lah. Aku lah sudah milu pengajian, boleh lurus. Prakteknya terkenal kamu pasti. Oh, jangan berarti paham dia dengan fikih yang diajarkan itu di majelis taklim dia tuh. Tahu dia. Setelah itu ngulang lagi, cak biasa ngapain aku tidak merakteknya baik. Tidak boleh nak makainya nih ya. Jadi itu. Kemudian yang galak ribut tempat posisi imam pada saat sholat. Itu memang ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan posisi kalau di jenazahnya laki-laki maka di arah kepala. Ada yang mengatakan di arah bahu. Ada yang mengatakan kalau dia perempuan di arah pinggang. Tapi itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya sholat jenazah, itu kaifiat. Jadi jangan sampai ribut, karena di dusun biasa itu salah. Tidak aja. Tidak ada, biarkan tegak di mana dia marah. Yang penting jenazah posisinya di depan kita. Jangan posisi jenazahnya di belakang, depan kita dia. Bagaimana kalau jemaahnya tidak hadir? Tidak apa-apa. Ada juga namanya sholat gaib. Sholat gaib pun jenazahnya tidak kati. Tidak bisa sholat ini tidak galak sholat gaib, nak sholat hadir tidak pacak, datang ke kuburan, sholat di atas kuburan kita, di atas kuburan orang yang meninggal itu boleh juga dilakukan. Jadi dia miringnya ke posisinya ada di kepala mayit di sebelah kanan imam, di sebelah kanan imam. Itu yang paling arjah, pendapat yang paling roji, paling kuat. Posisi kepala mayit ada di sebelah kanan imam. Tapi ada juga yang berpendapat posisinya ada di sebelah kiri imam. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Tetapi yang kuat pendapatnya sebelah kanan imam. Kenapa dia posisinya di sebelah kanan imam kepalanya? Kiasnya, analoginya dengan pada saat orang sholat di atas kuburan. Sholat di atas kuburan itu posisi kepala kuburan itu di sebelah kanan apa sebelah kiri orang yang menyolatkan? Di sebelah kanan. Kenapa? Kalau dia sebelah kiri berarti dia membelakangi kiblat. Nah, itu analoginya. Maka ketika dia sholat hadir, posisi kepala mayit itu di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri. Karena kalau kita sholat di atas kuburan, posisi kepalanya mesti di sebelah kanan. Kalau posisi kepalanya di sebelah kiri, artinya kita menghadap ke timur, bukan ke arah barat. Terbalik, bukan ngadap kiblat tapi ngadap lawan kiblat di arah timurnya. Itu yang sering konflik. Membawa jenazah dengan suara, dengan la ilaha illallah, tidak boleh katanya, bid'ah itu. Ya memang tidak ada perintah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil bawa jenazah itu tidak kati. Tuntunannya tidak kati. Yang ada supaya dibawa dengan tenang. Tapi persoalannya di masyarakat kita ketika membawa jenazah itu ngobrol, bercerita di pucuk kuburan, bercerita kan? Lemak kalau ceritanya baik. Zaman angko cerita angko, zaman pilkada cerita politik kan di pucuk kuburan. Maka kiai-kiai dulu mengambil ijtihad sambil jalan, daripada mereka ngobrol yang tidak keruan, maka ajak saja mereka membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sambil berjalan. Tapi orang-orang yang memandang itu secara kaku, dia katakannya itu perbuatan yang tidak ada tuntunan bid'ah. Padahal itu kebijakan dari ulama-ulama untuk menghindari omongan-omongan yang tidak jelas, tidak keruan itu. Dan perintah umum untuk berzikir kan tidak ada tempatnya. Zikir diperintahkan di mana saja selagi bukan di tempat yang dilarang. Misalnya di WC. Di WC tidak usah, tidak mutar tasbih. Zikirnya cukup dalam hati baik. Maka di WC mutar tasbih, karena tidak lami di WC tadi. Mutar tasbih. Barangkali itu. Tak kata enak praktik kali. Oh. Silakan. Selanjutnya. Oh, itu susunan sop ya? Ya, disunahkan susunan sop sholat jenazah itu dibuat salasa itu, tiga sop. Tapi mungkin dulu memang bisa. Kalau sekarang kalau uang rami tak baca kan?
diusahakan ganjil. Karena memang dalam banyak hal aturan-aturan syariat itu hitungannya ganjil. Karena memang innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, tunggal, dan Allah menyenangi yang ganjil. Jadi kalau itu beda dengan izin poligami. Tidak, izin poligami genap itu 4, tidak ganjil yang itu. Jadi jangan nak diganjil kayak, berarti nak 5 kamu tidak boleh, digenapkan saja kalau yang itu tidak usah diganjilkan. Jadi tidak ada ini ya, tidak terkait dengan sah atau tidaknya, tapi itu sunnah kita buat ganjil, dihitung semuanya. Cuman itulah tadi, kita ini terbiasa tergesa-gesa. Mestinya imam sholat jenazah itu kaget dulu. Kadang-kadang sopir, kadang-kadang lagi penumpang. Begitu suruh ke depan jadi imam itu langsung merudut lah. Orang belakang masih bersusun. Nah, guru-guru belakang itu masih nak nyusun barisan. Yang imam itu lah ngengkol, lah nyetat langsung. Ujungnya makmum belakang masbuk. Masbuk sholat jenazah, bayangkan. Wala tak kamu masbuk sholat jenazah? Nah, ada tak masbuk sholat jenazah? Ada. Cak mana masbuk sholat jenazah itu? Jangan kejar, jangan lelap. Misalnya kita datang, imam sudah Allahu Akbar, kita tidak tahu kan hitungan keberapa? Maka milu hitungan kita Allahu Akbar, kita apa ini? Berarti yang pertama baca Fatihah. Allahu Akbar kedua baca selawat. Ternyata imam setelah kita 2 kali Assalamualaikum dia kan. Rupanya lah masbuk itu nih. Maka sempurnakan 4 takbir, 2 takbir lagi berarti kan? Sempurnakan. Ada yang melelap. Nyingok kalau sudah masbuk, Allahu Akbar, masuk Allahu Akbar, terlelap aja. Imam 3 kula 3 boleh. Terlelap deh. Itu satu pendapat. Jadi disempurnakan kekurangan takbir kita. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan kalau masbuk sholat jenazah itu kapan imam salam boleh, tidak usah tambah lagi. Cuman rasanya tidak nikmat ya tak? Apalagi hilang ujung, kan ujungnya kan doa. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Takbir pertama Fatihah, jangan lupa baca Fatihah itu pakai ta'awudz, pakai basmalah, itu sunnah itu, jangan ditinggalkan. Kemudian sholawat juga, sholawat yang sempurna, sholawat Ibrahimiyah. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu diam, jangan. Ketika sholat itu waktunya berdoa, jadi diisi, jangan ada kosong. Tambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada lagi ulama mengatakan tambah dengan salam. Wasallim taslima, wasallim salaman taslima. Jadi ditambah dengan ucapan salam kepada Nabi. Jadi tidak cuma salawat, tapi salawat dan salam dibaca juga. Setelah yang ketiga baca doa Allahumma ufir lahu, minimal itu. Itulah sadik cukup itu. Allahu Akbar, Allahumma ufir lahu. Itulah hafalnya. Jadi lah tapi apa? Asak galak milu salat jenazah, karena kebanyakan alasan orang tidak mau salat jenazah disekayui kak, tak hafal doa jadi. Cuman terlalu kalau tak hafal Allahumma ufir lahu baik, tak ada hafal itu. Fatihah ceto hafal pasti. Tidak mungkin orang hidup di komunitas muslim kalau tak hafal Fatihah itu dia mani dia. Tidak pernah nengok suara orang ngajinya sama sekali seumur hidup mungkin. Yang terakhir, yang setelah yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, dan seterusnya. Tetapi ada yang mengatakan setelah takbir keempat langsung salam. Jadi kalau kita ada bertemu dengan Allahu Akbar setelah ada yang keempat itu dia langsung assalamualaikum, tidak berdoa lagi, mungkin dia mengikuti paham itu. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah setelah takbir keempat tetap membaca doanya yang umum. Tak tahu yang itu boleh dibaca dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah hafal ya, la tajrimna ajruha wa la taftinna ba'dahu, segong hafal ya kan? Bacalah doa sapu jagat itu. Setelah itu baca salam. Salam salat jenazah itu kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu sampai selesai. Minimal assalamualaikum cukup sudah itu, atau salamun alaikum cukup. Tapi sempurnanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan tanpa wabarakatuh. Oleh karena itu ulama-ulama biasanya wabarakatuhnya dipelankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipelankan wabarakatuhnya karena ada ikhtilaf tadi. Tetapi itu untuk sholat jenazah. Kalau sholat biasa salamnya Assalamualaikum warahmatullahi batas itu baik. Tapi sholat jenazah ditambah wa barakatuh. Cuman jangan disambung lagi alhamdulillah. Itu baca ceramah kamu. Latihan khutbah. Jadi pertama kaki ngadap ke arah kiblat, ya. Apa yang kedua tadi? Yang kedua? Jangan tinggal ke, ya. Jangan tinggal ke. Jadi kalau dia lah posisi mendekati sakaratul, lah sudah posisi apa namanya itu ihtidhar istilahnya, maka dia jangan tinggal ke lagi, dampingi. Apalagi kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya berobat di rumah sakit yang bukan rumah sakit Islam. Belumlah apa-apa di pucuk jendela itu sudah ada palang ini. Tapi kita tidak bisa nyalakan, salah kita nggak pernah berobat di sana, mampunya dia kan? Mampunya dia. Apalagi yang itu, maka mesti kita jago betul. Karena bisa jadi mungkin dan itu sudah sering terjadi. Pada saat dia sedang menghadapi sakaratul maut, orang datang menyampaikan misi mereka. Nah sayang kalau di detik-detik akhir kemudian menjadi su'ul khotimah. Su'ul khotimah namanya itu. Kalau kita meninggal, wafat, lalu kemudian dituntun dengan cara mereka, lepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu su'ul khotimah. Dan menikmati. Jadi setelah itu jangan tinggalkan, kemudian bisikkan kalimat lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, jadi bisikkan di telinganya, jangan jarak jauh, kan kalau itu tuh sambil jauh. Ngucap wa. Lemak masih lembut, masih lemak menengonya, kadang sambil marah. Jadi bisikkan di telinganya. Laju ya, Dak? Contoh baik itu. Jadi dekatkan ke telinganya. La ilaha illallah. Dekat kayak jadi ininya. Jadi diucapkan satu kali, kalau dia tidak mengucapkan kalimat lain, tidak usah diulangi. Cukup ini, jangan nemani kayak kita ogol kan galak. La ilah, kita ya buat berzikir di telinga dia kan? Jangan di telinga dia nak berzikir tempat lain baik. Jika la ilaha illallah sekali baik. Kalau sudah terlihat bibirnya bergerak walaupun tidak mengeluarkan suara, terjenguk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah. Nah kalau misalnya dia misalnya ngomong ayaus saja, nak minum, artinya lah mengucap kalimat lain. Jadi misalnya nyuk minum, baru kemudian dibisikkan lagi. Atau kemudian dia ngomong, aduh sakit, nah artinya ada kalimat lain kan? Bisikkan lagi itu. Kenapa itu? Karena kata Nabi kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita mencari itunya. Jadi kalimat terakhir itu la ilaha illallah, bukan yang lain-lain. Maka kasihanlah orang kalau yang mati dan pucuk pesta itu, namanya kalimatnya kira-kira. Aman daerah, aku pernah ngisi ceramah di dulu tuh, aku sangka apa jadi pas di pojok tuh siram aja budak-budak itu. Dalam hatiku tak kali nak nyiram, rupanya siram tuh nambah. Bobo rupanya. Nah, kalau nak membacakan surah Yasin pada saat-saat seperti itulah, perdengarkan surah Yasin. Tetapi jangan terlalu keras karena akan menyakiti dia, pening pelik palanya. Atau mungkin ada surah yang dia senang. Saya pengalaman dulu nenek Anang itu, dia galak baca Al-Mutaffifin itu kan ujungnya kan lemak itu memang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Al-Fajar. Apal berarti. Dia galak makanya subuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu mungkin dia senang dengan surah itu, baca tidak apa-apa. Dibacakan surah itu. Mak mana yang kita tidak baca nak
macet ini, setelkan kaset baik. Uji kita kan. Setelkan HP. Zaman canggih. HP disetelkan kita undur. Dengolah dewek. Sebaiknya kita yang baca langsung, karena lain barokah kita yang membaca dengan berkah dari mendengarkan itu cuma dapat sikok kan itu. Cuma dapat berkah mendengarkan. Kalau kita baca dapat 3 itu. Melihat hurufnya, mengucapkan kalimatnya dan mendengarkan bacaannya. Bacakan surah. Kalau kira-kira dia merasa bakal kaki menjadi tidak tenang, hentikan dulu, baca lagi. Jangan dipaksakan kondisi itu. Setelah itu apa lagi? Kita tuntun beberapa kali misalnya, istirahat ke. Tuntun beberapa kali istirahat ke. Karena memang ada karena memang kalimat thayyibat itu, terutama kalimat tahlil itu akan berat di lisan ketika orang menghadapi sakaratul maut, ketika pada saat dia sehat dia jarang ngucapnya. Amalnya tidak seperti itu. Kalau hitungan kita mudah, kecil macam itu. Cuman pada saat menghadapi sakaratul maut, karena tidak kata kondisi yang lebih menakutkan daripada kondisi itu akan susah untuk diucapkan. Jadi kalau kata ulama itu, lidah, bibir atas bibir bawah ini beratnya seperti berat gunung untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika itu tidak terbiasa diucapkan. Maka biasa baik kita mengucapkan itu, mudah-mudahan diringankan pada saat kita sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat itu. Setelah tadi kita tuntun, tetapi dengan lembut dan jangan tergesa-gesa dan jangan terlalu memaksa. Dituntunnya sederhana. Kita pecahnya, memang dia tidak berucap, ada sedikit gerakan berarti sudah melok sudah. Istirahatkan dulu. Sudah ada kalimat la ilaha illallah. Biasanya ini yang umum, ketika orang sakaratul itu dari ujung itu, dari ujung jari itu. Pertama itu di dalam Quran itu, waltafatis saaqu bis-saaq. Orang yang sakaratul maut itu sakitnya kan luar biasa. Jadi kaki itu, betis itu bertemu dengan betis, nahan ke sakit itu. Maka biasanya hitamnya kan dari ujung kaki ini. Naik dia. Dengan kreasi jadinya. Apa dengan ini ada? Jadi umumnya kan dari kaki. Umumnya dari kaki. Tidak tahu kondisi-kondisi tertentu, mungkin bapak lebih pengalaman yang mungkin sudah sering mendampingi orang yang menghadapi sakaratul maut. Umumnya dari sini. Naik terus, ini menghitam terus, naik terus ke pucuk sampai dia ke dada. Sampai ke dada itu mulai terlihat napasnya kan, sampai tenggorokan, itulah yang disebut dengan gorgoro. Bahasa Arabnya gorgoro, bahasa kita goro-goro. Nah, kalaulah sudah gorgoro itulah detik akhir taubat tidak diterima lagi itu. Jadi kalau orang bertaubat pada saat sudah sakaratul maut, sudah nyawa disika itu yang ditolak lagi. Kenapa? Karena Fir'aun pun taubat. Fir'aun pada saat dia tenggelam di Laut Merah itu, sudah habis kan pilihan. Malaikat mautlah datang, apa kata dia? Kalau itu aku aman tu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman pula dengan Tuhannya Musa dengan Harun. Cuma tak terima itu, tak lagi, habis. Tutup buku kau. Karena sudah di sini. Habis. Maka sebelum itu taubat tetap diterima. Maka husnuzon kita, walaupun aseknya kita banyak niat dosa, daimpai banyak ngumpul ke dosa bertumpuk-tumpuk. Sekarang sudah ditunjuk kesempatan oleh Allah, tinggal kita jaga istiqomahnya. Kalau pacak sampai mati tetap dalam kalimat itu. Jangan kemudian menyesali diri. Kadang kita kan menyesali diri. Nyesal harus karena berbuat dosa. Tapi kemudian yang kalau dia sampai membuat kita tidak tenang, lalu kemudian tidak bersyukur dengan kondisi, itu salah juga. Ngapain kamu budak galak suruh jadi imam? Aku tak merasa banyak nih dosa. Nah, kan nih. Ngapain dah galak jadi imam? Aku tak merasa itu kan. Biasa kan kita galak itu kan. Padahal sebenarnya tidak boleh itu. Kapan kita akan menjadi baik kalau kita harus menunggu sempurna? Tidak mungkin. Sampai kapanpun pasti itulah. Bertanya dengan siapapun sebenarnya sama baik. Bertanyalah dengan kiai yang paling alim sekalipun, pasti mereka mengatakan aku ini sebenarnya tidak pantas. Kenapa? Karena standarnya pasti di atas itu kan. Maka
Kalau misalnya dosa yang kita lakukan itu mendatangkan kegelisahan, maka munculkan dalam hati bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu baik. Kalau kita nak ngawe ke dosa, maka munculkan Allah Syadidul Iqab, siksanya pedih. Jadi apa namanya, Asmaul Husna yang kita sering baca itu maknanya mesti kita hayati. Jadi naik di situ sampai ke sini itu sudah gor-goro. Ketika itulah mesti kita jaga, karena pada saat orang sedang sakaratul maut itu hadir iblis, setan itu datang menawarkan segelas air, karena kondisi paling hausnya manusia itu pada saat sakaratul maut. Paling haus itu. Maknanya kita haus, ada uang datang ngenyuk kayu. Galak tak kira-kira kita? Pasti galak. Maka itulah fungsi yang di sebelah itu, yang mentalkinkan tadi itu fungsinya itu, mengingatkan, jago supaya jangan sampai lepas imannya. Karena haus itu ditawarkan dengan air pasti galak. Tapi ketika imannya kuat dan dijago, dibantu oleh orang yang di sekeliling, insya Allah terjaga. Begitu sudah naik, nyamuk boleh tak menggigit nggak? Begitu naik ke pucuk terus sampai ke ini, ditarik di atas sini. Nah disitulah kemudian mate itu bergerak. Mate itu kan ngikuti. Ketika ditarik, mate itu nyelit, terbuka mate itu. Itu bukan tanda suul khotimah, bukan. Karena kadang-kadang di dusun itu aja terjegil matenya. Itu lampai galak nak marah di budak tentang semayang. Itu marbot itu. bukan. Itu memang kata Rasulullah, innar ruh idza qubidah tabi'ahul basar. Kalau ruh itu dicabut, mate milu. Maka dia pasti terbuka. Setelah terbuka itu biasanya kalau ada senyuman. Nah, itu yang senyuman itu yang menjadi penanda. Keningnya berkeringat itu jadi penanda bahwa itu husnul khotimah. Itu perkiraan kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi uang yang itu kan ada beberapa uang kan yang memang senyuman dia itu pecah ini apa? Smile, sumringah itu kan. Pecah senang. Kenapa dia senang? Karena memang orang pada saat dia sakaratul maut itu sudah kondisinya sudah mukasyafah, sudah dibukakan oleh Allah. Dia lah tahu di mana posisi dia, lemak dengan tidak lemak. Nah, yang senyum itu karena dia lemak tadi. Ternyata dunia yang kutinggalkan itu dibandingkan dengan yang nak kuhadapi ini lebih lemak yang ika. Sengom dia. Kenapa dia jadi ketakutan? Mukonya jadi sangat takut itu. Karena pas berhadapan, ya Allah. Lan nunggu siksa kak. Maka ketakutan dia. Kalau bidadari jangan dibayangkan. Kakek begitu lagi sakaratul maut, kita senyuman kita lebar, udah bini kita, kak lah nyengok bidadari kau aja. Nah marah dia. Jadi sudah mata posisi terbuka, maka tutup dipejamkan. Jangan muka lagi. Senyum. Jadi ditutup. Kalau tidak bisa ditutup, misalnya dia, tapi kalau baru insya Allah bisa deh langsung nutup itu. Tapi kalau dia lah agak lama tidak dipejam itu galak ini ngulang terbuka. Itulah galak empai kak dipik ke uang dengan sen logam. Aku dulu lama tu ngapain lah ngepik ke sen logam bisa itu sih kak kan. Kalau nyingok mati itu dipik sen logam. Rupanya untuk nutupi supaya tidak muka lagi. Aman di rumah sakit denjoknya itu. Lakban itu di ini makin tidak terbuka. Depan lami cuma lengket segam lepasnya lekat di itu di mata. Maka pakai sen jadilah itu cukup. Selesai ada? Tidurnya selesai. Nah, tinggal kaki posisi tangannya. Posisi tangannya sama seperti sholat. Coba dong. Nah lemak kan jenazah pecah. Nganeng kate. Bajunya dilepaskan. Sulit kan nak melepas model uang ini? Kemungkinan digunting, tapi langsung tutup dengan kain panjang. Mun kita biasanya pakai kain batok aja orang dusun itu. Yang kira ya sama. Lapisannya jangan sampai dia terlihat aurat. Jadi mesti tebal kalau perempuan itu. Ini kan baru ini nyoba ya. Kaki yang dia beda perempuan dengan laki-laki itu pada saat mengkapani. Kalau lanang dia 3, kalau betina dia
5 lapis. Jadi dilepaskan ini di apa namanya itu ujung kaki Kak diikat biasanya supaya dia tidak buka, ditemukan jempol itu dikebat. Itu barangkali. Bisa dipahami ya, Kak? Berat itu idealnya berapa? Ini sederhana baik yang kira-kira dia bisa ini bebani. Ditaruh di sini itu, bebani supaya dia ini. Buku yang agak tebal itu jadi cukup itu. Amun ndak katek buku, ambil sengkalan batu belakang. Kadang pasti ada debat. Sengkalan batu. Kadang alangkah beratnya. Ndak apa-apa deh kan ini. Apalagi kalau wongnya gemuk. Ah. Kalau gemuk mungkin agak ini kan, jadi mesti agak kuat tekanannya. Tapi tetap dengan ini. Apa? Di apa di sini? Oh, di kebat perut nih. Ini dia bebekat itu biasanya. Bekat kaki ininya. Ini diikat, dinyuk beban. Kaki pada saat memandikannya kaki baru berfungsi beban tadi itu. Ini kotoran itu mungkin sebagian lah keluar itu. Kondisi dia bisa ini tuh bisa jadi mungkin pada saat dia mulai proses sakaratul maut itu sudah hadir. Karena orang yang menjelang dia wafat itu sebelum Israil datang kan itu sudah datang malaikat yang lain utusan itu. Jadi maksud kita itu perlu tak kita yang keluarga yang dekat ini ngajak dia ayo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau misalnya dia minta ayo, minta minum kan diinjuk kayak kemudian ditalkinkan lagi, bisikkan lagi. Iya, ditalkinkan lagi. Iya. Makanya kalau dia mengucapkan kalimat lain, apapun kalimatnya, selain kalimat la ilaha illallah, ulangi lagi talkinnya. Anak-anak, kalau bisa dituntun. Ya, anak-anak yang masih yang jelas kalau anak-anak belum balik itu secara agama dia belum mukallaf. Artinya tak katik dosa, budak kecil tak katik dosanya. Maka doa jenazah kita pun bukan doa Allahumma ighfirlahu ke dia, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa i'tibaran wa syafi'an dan seterusnya. Jadi doanya doa supaya anak ini dijadikan tabungan syafaat, i'tibar, nasihat untuk orang tua. Nah, kalau budak kecil. Kaki hafal ke doa itu. Jangan sampai kaki doa jenazah anak-anak pakainya Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi. Dak kate ini. Apakah orang anak kecil itu tidak boleh dimintakan ampun? Boleh, tidak apa-apa. Untuk apa? Li raf'id darajat, untuk meninggikan derajatnya. Karena ada doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shaghirina wa kabirina. Kecil besar diminta ke boleh. Nah, karena ada yang protes ngapa yang kecil diminta ke boleh. Bukan dalam pengertian menghapus dosanya, bukan, tapi untuk li raf'id darajat, meninggikan derajatnya. Derajat anak naik, maka derajat orang tua pun pacak ikut naik. Jadi itu fungsinya doa itu. Jadi anak pun kalau memang memungkinkan ya dituntun. Cuman anak-anak biasanya bisa jadi cepat dan bisa jadi juga belum ngerti kan, belum ngerti. Karena dia yang jelas dia secara ini belum mukallaf, belum ada beban. Nah, ini agak ditinggikan ya di ininya, di kepalanya ditinggikan. Cukup sudah kan? Langsung mandi, angkat dodi berarti kita. Ada pertanyaan lagi? Itulah yang ini tuh, kalau pada saat dituntun mengucapkan la ilaha illallah tak galak, ternyata begitu ditunjukkan balak 6 kan. Mah aja lah. Rupanya namanya dia main gap itu. Tunjuk. Sampingnya ke warung. Dituntun tak galak macam apa? Tunjuk kan, baru dia, nah jelah. Begitu jelah laju. Jadi itu ada barangkali. Mudah-mudahan pacak kita praktekkan dan mudah-mudahan apa namanya pacak baik dalam prakteknya insyaallah. Minggu depan kita netak kain kapan? Netak kain kapan? Apa nak mandi ke dulu? Mandi ke dulu. Mandi ke ikat baik kalau cara ininya baik ya. Cuma jangan siram. Mandi itu kalau kita dusun biasanya nguling kan? Apa ada jenazah mandi duduk? Bukan ada. Nah, jadi dia pada saat dimandikan, kita kan biasanya kan uang banyak kan?
Jadi sebelum itu kan di ini dulu di apa namanya ditekan ikatnya. Ini ya pasti. Diangkat dulu belakang, diangkat belakang. Ah, coba Sul, coba itu Sul, berdua Sul. Nah. Sambil ditahan ya, sambil ditahan di ininya itu. Enggak usah terlalu tinggi. Jangan tinggi, biasa bae. Nah. Sambil ikatnya ditekan. Ditekan. Sakit masalah pinggang. Sakit pinggang mulai. Agak ditinggi ke. Mengganjal memang kayak itu kan? Nah, ganjal. Bantal, Aman dimandi pakai bantal basah kalau bantal ya. pakai bungkus bantal. Biasanya mau kita di ini dusun kan dilapik di payah kita kan biasanya. Mau di dusun nah di pangku. Jadi mudah ngangkatnya. Pangku. Foto ganti kan. Ditekan ikatnya. Yang bagian bersihkan apa namanya itu dubur auratnya, yang menyentuh auratnya harus pakai tapak tangan, pakai sarung tangan. Kalau udah kate sarung tangan, kain putih itulah pacak jadi kayak buat ketukup ikat. Mereka kan banyak jualan itu tuh, yang latek itu. Tak boleh tanpa ini. Satu, yang kedua, pastikan auratnya jangan terbuka. Jadi kalau kita ini mandikan itu posisi auratnya tertutup, harus tertutup terus. Bila perlu jangan selapis, 2 lapis mungkin pakaiannya. Jadi yang biasanya yang bagian bersihkan kotoran itu dari keluarganya, entah anaknya mungkin adik-beradiknya. Tidak boleh, harus pakai tutup. Jadi kalau menyentuh auratnya haram hukumnya dia pakai tanpa pelapis. Walaupun anak tanpa pelapis harus pakai pelapis. Jadi lah bersih. Setelah dia bersih, yang pertama kita sami cak mandi wajib. Setelah dia bersih, kita mandi wajib kan apa namanya itu pertama membersihkan kemaluan. Jadi setelah membersihkan kemaluan kita berwudu. Biwudu'is shalah, seperti wudu salat. Jadi sami cak wudu salat. Jadi dilakukan galak maning itu. Nah, memandikan jenazah itulah boleh. Kita galak terakhir biasanya kan. Bahasa dusun apa? Merdu apa jadinya? Merdu ini apa namanya itu? Mewudu kayaknya itu. Nah, mestinya di awal. Nah, cuman di akhir tidak boleh salah. Tapi bagusnya di awal. Di awal wudu kan, yang berniat, yang wudu kayaknya, mendiat apa lagi berniat kan? Yang wudu, agak begitu nak wudu dia berniat. Nawaitul wudu aja ngambur gitu. Seperti termasuk apa namanya itu? Kumur-kumur juga kan disuruh. Tapi jangan disiram ke ini. Jangan siram masuk kuncang-kuncang ke dah. Cukup di ini bae, dimiring ke dikit, disiram ke dikit, dia kira-kira buang. Cari simbol bae ya. Dibersihkan. Hidungnya juga itulah boleh. Istinsak. Apa namanya itu? Matmadhah, berkumur, istinsar, nyerap ayo ke hidung tuh. Itulah boleh. Cuman jangan dimasukkan disiram ke aja dah. Ini bae. Di tangan bae. Oke, tekadu sakit ujungnya masuk ke ini ke utak. Nah, setelah itu dem diwudukkan seluruh ininya, anggota wudhu yang sudah dibasuh galak. Disiram pertama kepalanya. Siramnya siraman lembut. Men kita dusun tuh pakai gayung. Jangan putus saja, jangan putus. Enggak tahu aku ngapain jangan putus sampai ngapain lah. Aku sampai mikir aku enggak paham itu kenapa dia jangan putus maksud itu kan. Air itu 3 Pertama air mutlak, yang kedua air sabun, yang ketiga air kafur. Yang pertama dipakai air sabun. Jadi pada saat kita pertama kali mulai itu tuh pakai air sabun sambil membersihkan anggota mana ada najis-najis dibersihkan, kotoran-kotoran dibersihkan dengan lembut. Karena uang yang sudah meninggal tuh ikatnya mudah terkelupas. Apalagi misalnya dia mati ya, ini tadi kak baru gisuk dimandi ke ikatnya kalau dikuat ke ngelopek itu mudah ngelopek. Kalau kuat ngelopeknya lepasnya itu putih. Cuman dia tidak pacak teriak baik. Tapi kata Nabi perlakukan seperti orang hidup karena kalau kita hidup sakit dia pun merasakan sakitnya. Cuman tidak pacak baik dia ngomong. Diperlakukan dengan lembut. Siram kepalanya, air sabun yang fungsi dulu untuk membersihkan. Setelah itu bagian tubuh belakangan depan nih kak, siram sih kak sambil dibersihkan kali-kali di seluruh apa namanya
lekuk-lekuk badan itu, bersihkan kali. Kepala ke rambutnya tapi langsung makan ya. Saya juga seluruh. Kan dia kalau mandi kan seluruh badan dibasahkan kalau. Cuman dengan lembut ininya itu nyiramnya itu. Setelah bagian depan kanan nih Kak, miringkan ke kidau sebelah kanan belakang sikaknya. Nah, pacak miring dewek kan? Lemak itu. Siramkan kanan sikak, siramkan bersih ke. Setelah kanan belakang pindah pula kidau bagian depan. Ah itulah kalau misalnya kita yang mandikan tuh sami-sami paham gale. Amun cuma yang paham sih kok, yang lainnya pengalaman, itu tak mau itu deh. Laju, nah akhirnya berdebat ya depan itu deh, itu nurut baik, jangan daripada berdebat turuti baik apa kenanya. Kiri depan, setelah itu kiri belakang. Selesai pakai air sabun tadi Kak, baru pakai air mutlak. Air mutlak. Kemudian setelah air mutlak itu baru air kapur. 3 ikok itu tuh baru dihitung sekali itu. Sekali basuh istilahnya itu. Berarti kalau kita 3 kali berarti 3 kali pula itu. Boleh 3, 5, 7 atau terserah mau berapa yang kira-kira menurut kita baik. Nah, kalau rumah sakit pakai namanya itu semprotan. Semprotan. Itu lebih cepat itu. Lebih cepat bersih. Nah, jadi itu ya. Maksudnya 5 Pada 5 kali. Tadi kan sekali. Sabun, air mutlak, kapur. Sikok kan? Kaget diulangi lagi. Cuman biasanya susah kan ngitungnya, apalagi memkroyokan. Buru jenak nyiram kali kan. Jangan putus ya. sebokor 9 bokor berarti 3 kali dah. Dah, bokor 3 kok tuh cukup. Kan dah habis langsung sebokor tuh. Cukup ini baik saya. sekali itu. Sebokor 3 kok bokor tuh cukup, dah kurang dah. Maksudnya Tekmon. Thank you ya kepala Manggil pam. Nah, pada saat ini tuh, pada saat dia sudah selesai mandi kan, disitulah kita ganti tutup itu yang kering. Pakai kain yang diganti kain tadi sambil ditutup, tarik kan? Tutup, pucuk yang bawah tadi suruh narik, saya tarik. Jadi tidak sampai terbuka auratnya, dia tetap tertutup terus. Baru diangkat ke tempat. Tutup ketika mandi ke ngomong tempat tubuh. Ada tubuh betina boleh tak ini? Keluarga mahramnya. Bukan adik kandung betina tapi. Kalau mahramnya tidak masalah. Kalau mahramnya tidak masalah. Bila mandi. Tidak apa-apa. Karena mahram yang mati lanang, mahram betine itu dianggap sama-sama seperti lanang dia. Nah, dia tidak ada ini. Tapi kalau yang lain tidak boleh. Kalau dia sudah jenazah sudah dimandikan, kemudian masih keluar kotoran, itu tidak usah diulang lagi mandinya, cukup bersihkan kotorannya baik. Jadi tidak diulangi lagi mandi dak. Misalnya dia kelegok daga, maka daga itu dibersihkan. Daganya yang dibersihkan, mandinya tidak diulang dak. Meskipun udah berwudu. Apa? Meskipun sudah berwudu. Iya. Darahnya terus mengalir. Kalau dia keluar darah setelah dimandikan, kalau misalnya dia kena kain kapan, berarti kain kapannya diganti. Ganti kain kapannya. Tapi dia tidak dimandikan lagi. Kalau memang itu masih bisa dihentikan, tapi kalau yang tidak bisa berhenti lagi sudah. Kalau dulu di fikih lama itu diajarkan itu tanah liat itu tanah liat itu dipakai untuk nyumbat. Karena kan banyak ahli kesehatan itu pacak dijahit uang mungkin segala macam itu banyaklah caranya. Kalau dulu kan tidak banyak ini, maka disuruh ngambil tanah liat kemudian disumbat dengan itu supaya tidak keluar lagi darahnya. Tapi kalau sekarang mungkin tidak lagi uang kan, panggil dokter suruh jahit, tutup pakai ini perban. Nah, tidak ngalir lagi insyaallah. Kalau tidak bisa yang dihentikan berarti ya sudah itu dibawa, diganti, bawa dan dikuburkan. Nah, ketika yang model itu najisnya tidak pernah berhenti itu jangan disolatkan di masjid yang itu, karena itu akan mengotori masjid. Najisnya darah itu kan najis, itu kan mengotori masjid. Karena sholat jenazah itu kan pada ininya kan di manapun, tidak harus di masjid. Cuman biasanya orang kita kan hidup ngan ke masjid, begitu mati nak di masjid, nak depan boleh. Kadang-kadang berjemaah di masjid kan ketika mati nak minta sampai malam ke 7 malam kamu suruh jemaah Yasin. Dia kan nimbul doang sih Kak. Nah, jemaah masjid apa nak protes?
Karena uang masjid itu kan uang yang ikhlas kan. Kapan protes hilang pahala. Aku tuh nyampaikannya baik isi hati kamu tuh. Nyampai soalnya. Barangkali itu Pak. Insyaallah lanjut jam 10 kayak Kak. Agak kamu kena marah boleh. Lama mikir. Tahu. 40 sampai 80 ya. Malam pekan depan insyaallah kita praktek apa namanya itu untuk membungkus. Terima kasih, sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.